Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdevi Zahra dari Matematika Angkatan 2021 dengan NIM 08011282626026. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan hasil project based data saya, yaitu membuat suatu website menggunakan MySQL dan juga bahasa PHP. Langkah pertamanya, jadi kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Exam. Kemudian kita aktifkan untuk modul Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita masuk ke dalam web PHP MyAdmin. Di sini di PHP MyAdmin sendiri kita bisa membuat suatu database. Di sini saya mempunyai satu database yakni Loakinkoin, di mana di dalamnya terdapat 21 tabel, di mana 20 tabel yang saling berelasi dengan satu tabel yang tidak berelasi. Berikut merupakan tabel relasinya. Di sini semua tabelnya saling berelasi kecuali tabel admin. Setelah itu kita akan membuat halaman untuk admin dari Loakinkoin-nya. Sebelum masuk ke halaman Loakinkoin, kita terlebih dahulu mengisikan username dan password yang telah kita isikan di PHP MyAdmin. Kita isi dengan username dan password yang benar, maka localhost-nya akan menyatakan bahwa login kita berhasil dan menuju ke halaman utama admin. Di halaman utama admin terdapat 4 jenis laporan, yakni laporan penjualan, laporan barang terlaris, laporan stok, dan laporan data penjual. Serta terdapat barang, jenis barang, kelompok barang, jasa kirim, faktur beli, faktur rinci, jasa pembayaran, jenis pembayaran, status bayar, pembeli, jenis pembeli, bank, pedagang, status transfer penjual, pengiriman, jenis pengiriman, kota, status pengiriman, serta transaksi. Kemudian kita akan masuk ke dalam laporan penjualannya. Di sini kita dapat memilih berdasarkan jenis barang ataupun kelompok barangnya. Jika kita memilih jenis barang, maka kita akan menuju ke halaman laporan penjualannya berdasarkan jenis barang. Kemudian kita akan menginputkan tanggal, misalnya dari tanggal 1 hingga tanggal hari ini dengan jenis barangnya yakni tas wanita, maka akan muncul nama penjualnya pada hari itu yakni Renita dengan jumlah terjual yakni 2. Kemudian jika kita memilih jenis barang misalnya elektronik, maka yang muncul yakni nama penjualnya Angga dengan jumlah terjual dari jenis barang elektronik yakni 3. Kemudian jika kita memilih berdasarkan kelompok barang, kemudian kita isikan tanggalnya dari tanggal 1 hingga tanggal ini dengan kelompok barangnya misalnya laptop, maka akan muncul ini yakni nama penjualnya Angga dengan jumlah terjualnya 3. Jika kita pilih kelompok barang yang lain, misalnya handphone, maka
Di sini akan muncul pencarian data tidak ditemukan karena handphone belum terjual satupun. Kemudian kita akan masuk ke dalam laporan barang terlaris. Di sini kita dapat memilih berdasarkan barang, kelompok barang, jenis barang, serta tanggal mulai serta tanggal selesainya. Nah, kita masukkan tanggal dari tanggal 1 hingga tanggal hari ini dengan berdasarkan barangnya, maka akan muncul di sini nama barang, yakni kemeja dengan nama kota Palembang dan jumlah terjualnya yang 4. Kemudian ada blus dan dari kota Muara Enim dengan jumlah terjual 1. Kemudian ada sepatu dari Pagar Alam dengan jumlah terjualnya 1. Kemudian terdapat laptop Acer dari kota Palembang yang jumlah terjualnya yang 1. Dan juga total dari penjualan barang dari tanggal 1 hingga tanggal 12. Kemudian jika berdasarkan kelompok barang, pada dari tanggal 1 hingga tanggal 12 yang muncul, ini nama dari kelompok barangnya, nama kota, dan jumlah terjual. Kemudian jika berdasarkan jenis barang, dari tanggal 1 hingga tanggal hari ini, maka yang akan ambil ini berdasarkan nama jenis barang, nama kota, serta jumlah terjualnya. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman laporan stok. Di sini kita bisa mencari berdasarkan tanggal, stok barang, jenis barang, kelompok barang, juga kota. Misalnya, kita akan memasukkan tanggal dari tanggal 1 hingga tanggal 12. Tanggal ini menunjukkan tanggal barang tersebut masuk. Maka di sini akan muncul barang yang masuk dari tanggal 1 hingga tanggal 12 Januari tahun 2023. Kemudian kita akan melihat berdasarkan stok barang, misalnya stok barang yang lebih dari 50, maka di sini akan muncul pencarian datanya tidak ditemukan karena tidak ada barang yang stoknya lebih dari 50. Kemudian kita akan melihat misal stok barang tersebut 21 hingga 50, maka akan muncul barang yang stoknya dari 21 hingga 50. Kemudian jika kita memilih stok barang dari 1 hingga 20, muncul stok barang di laptop 6 buah juga ransel 14 buah. Jika kita memilih stok barang yang habis, ini terdapat laptop Lenovo dengan stok barang yang 0. Kemudian jika kita ingin menampilkan semua barangnya, maka akan muncul semua barang yang terdapat di loakin kuning. Kemudian berdasarkan kelompok barang, maka yang akan muncul yakni misalnya ya ini akan muncul dengan kelompok barang sneaker.
Kemudian jika kita memilih berdasarkan kota, yakni kota Palembang, ini akan muncul barang yang berasal dari kota Palembang. Jika kita memilih berdasarkan kota Palembang, kota Pagar Alam, maka ini akan muncul yakni barang dengan nama penjual Juli. Kalau kita memilih berdasarkan kota Muara Enim, maka akan muncul berdasarkan dengan nama penjualnya Rubis. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam halaman laporan data penjual, di mana di sini terdapat jenis berdasarkan laporan tanggal daftar penjual ataupun laporan data penjualan berdasarkan jumlah penjualnya. Untuk laporan data penjual berdasarkan tanggal daftar terdapat berdasarkan tanggal dan juga kota. Ini kita masukkan tanggal dari tanggal 1 bulan 12 2022 hingga tanggal hari ini, dan kita tidak memilih kota, maka yang muncul adalah penjual dengan nama Juli, Rudis, maupun Angga dengan pendaftaran antara tanggal 1 bulan 12 2022 hingga tanggal 12 bulan 1 2023. Ataupun dari tanggal ini misalnya kita pilih kota berdasarkan kota Palembang, maka yang muncul ini hanya nama penjual dengan nama Angga dengan kota penjual yakni kota Palembang. Untuk laporan data penjualan berdasarkan jumlah penjual, di sini terdapat pemilihan berdasarkan radio button, berdasarkan kelompok barang, jenis barang maupun barang dengan pemilihan berdasarkan kota. Di sini untuk kota Palembang jumlah penjual yakni 2, Pagar Alam jumlah penjualnya 1, dan Muara Enim jumlah penjualnya juga 1. Bahkan kita pilih kelompok barang dengan kota penjual yakni Palembang, maka akan muncul kelompok barang dan jumlah penjualan yang terdapat di kota Palembang. Misalkan kita memilih berdasarkan jenis barang untuk kota Pagar Alam, ini muncul jenis barang yang terjual dengan jumlahnya. Untuk barang, misalkan kota Muara Enim, maka nama barang yang terjual dan jumlah penjualannya akan tampil. Selanjutnya kita akan masuk sebagai penjual. Kita harus login terlebih dahulu. Misalkan kita isikan penjual yang sudah ada di PHP MyAdmin. Ini misalkan kita masuk sebagai penjual Angga, kita isikan username dan passwordnya. Maka akan muncul ke halaman utama dari penjual tersebut. Di sini terdapat 3 laporan penjualan, yakni laporan penjualan, laporan barang terlaris, dan laporan stok. Juga ada barang, jenis barang, faktur rinci, faktur beli. Di sini terdapat barang yang dijual oleh
angga yakni laptop Lenovo dan juga laptop Acer. Kemudian ada faktur rinci yakni terdiri dari tanggal mulai, tanggal selesai, serta status pengirimannya. Kemudian jika kita memasukkan tanggalnya antara tanggal 1 hingga tanggal 12, maka faktur rinci yang ada atas pedagang angga akan muncul. Adapun untuk faktur beli, ini terdapat nilai yang berdasarkan tanggal dan juga status pembayarannya. Terdapat dua faktur beli untuk penjual angga. Adapun untuk laporan penjualannya, ini kita masukkan berdasarkan tanggal dan juga jenis barangnya. Ini misal jenis barangnya elektronik, di sini akan muncul nama barang yang dibeli yakni laptop Acer dengan jenis barang elektronik, kelompok barangnya laptop dengan harga 2 juta dan jumlah particularnya 1. Kemudian kita akan masuk ke dalam laporan barang terlaris. Di sini terdapat pemilihan berdasarkan radio button untuk barang, kelompok barang, dan jenis barang. Bahkan barang antara tanggal 1 hingga tanggal 12, maka memperoleh yakni nama barang dengan jumlah terjualnya yakni 6. Atau berdasarkan jenis barang, untuk jenis barang elektronik yang terjual yakni 6. Adapun untuk laporan stok, dengan stok barang yakni misalkan stoknya habis, akan muncul yakni laptop Lenovo dengan stok barang yakni 0. Kemudian jika kita masukkan semua stok, akan muncul ini laptop Acer dan juga laptop Lenovo yang dijual oleh penjual angga. Berikut ini merupakan tampilan utama halaman untuk user atau pembeli, di mana terdapat tulisan "Selamat datang di laman utama Loakinkui". Kemudian jika kita ingin melihat produk atau barang yang terdapat di Loakinkui, kita bisa klik masuk. Kemudian akan tampil apa saja barang yang ada di Loakinkui. Di sini terdapat pencarian berdasarkan jenis barang, kelompok barang, kota, maupun search box, di mana kita bisa menuliskan barang yang ingin kita lihat. Misalnya, saya akan tuliskan laptop, maka akan muncul laptop yang ada di Loakinkui. Dan juga ada pencarian berdasarkan jenis barang, kelompok barang, maupun kota. Misalnya kita pilih jenis barang yakni elektronik, maka kelompok barang yang muncul yakni handphone dan laptop. Misalkan lagi, misalnya saya pilih berdasarkan tas wanita, maka kelompok barang yang muncul yakni ada sling bag, handbag, maupun shoulder bag. Misalnya kita memilih shoulder bag, maka
produk yang akan muncul adalah web. Kemudian jika kita ingin membeli barang tersebut, kita akan langsung menuju ke halaman keranjang, di mana di halaman keranjang ini terdapat aksi untuk hapus, tambah maupun mengurangi produk yang ada di keranjang kita. Misalkan saya ingin menambah produknya dari 1 menjadi 3, ataupun saya akan mengurangkan produknya dari 3 menjadi 2, ataupun saya menghapus produk yang ada di halaman keranjang, maka terdapat pernyataan bahwa barang tersebut telah dihapus dari keranjang kita, dan akan menyatakan bahwa keranjang kita itu kosong dan akan dikembalikan ke halaman untuk pembelian. Dan juga misalkan kita pilih berdasarkan kota, misalnya kota Pagar Alam, maka akan muncul produk yang berasal dari kota Pagar Alam. Di sini misalkan saya yang membeli sepatu, produk tersebut akan masuk kembali ke dalam keranjang, kemudian terdapat pilihan untuk kita melanjutkan belanja atau check out barang kita yang ada di dalam keranjang ini. Misalkan saya ingin melanjutkan belanja, karena saya ingin membeli laptop, kemudian kita check out. Di sini karena kita sebelumnya belum login, maka kita harus terlogin dahulu. Untuk di halaman login sendiri, jika kita belum mempunyai akun, maka kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Berhubung saya sudah memiliki akun, maka saya akan mengisikan akun yang ada. Untuk bagian atas ini, sebelumnya kan hanya ada home, keranjang, login, dan icon untuk checkout. Tetapi pada saat kita sudah login, maka akan bertambah menjadi logout, pembayaran, riwayat belanja, maupun icon user untuk mengedit akun kita. Kemudian kita akan check out barang yang sudah ada di dalam keranjang tadi. Di sini kita membeli dari 2 penjual yang berbeda, yakni penjual atas nama Juli dengan nama barangnya sepatu, dan juga penjual atas nama Angga dengan barangnya yakni laptop Acer. Kemudian di sini kita bisa mengubah pengiriman kita. Di sini terdapat 2 opsi pengiriman, ini dari Pagar Alam ke Muarajin dengan kategori pengiriman premium dengan jasa kirim JNT aman, dan dari Pagar Alam ke Muarajin dengan kategori pengiriman barang biasa, dan juga menggunakan jasa kirim kargo reguler. Ini misalkan kita memilih berdasarkan kargo reguler, maka pengirimannya akan berubah, yang tadinya dari 15.000 menjadi 12.000. Kemudian di sini kita akan memilih jenis pembayaran.
misalkan kita pilih berdasarkan mBanking, maka metode pembayarannya hanya berdasarkan BRI ataupun BNI. Jika kita memilih berdasarkan e-wallet, maka yang muncul yakni Dana, Link Aja, ataupun OVO. Maka saya menunjukkan berdasarkan metode pembayaran Dana, kemudian kita check out. Kemudian kita akan masuk ke halaman faktur beli dengan kode nota yakni nota B21025716. Kemudian kita klik selanjutnya dan akan langsung ke halaman pembayaran untuk nota B21025716. Di sini untuk status pembayarannya yakni belum bayar dan terdapat aksi untuk menginput pembayaran ataupun membatalkan pesanan. Untuk riwayat belanjanya untuk nota B 21025716 terdapat dua barang yakni barang dengan penjual Angga dan Juli dengan status kirim yakni belum dikirim. Kemudian kita akan menginput pembayaran. Kemudian kita akan mengirimkan foto bukti untuk pembayaran tersebut. Dan status pembayaran untuk nota B21025716 berubah menjadi sedang diverifikasi. Untuk itu kita masuk ke halaman admin di faktur beli, kemudian kita masukkan tanggalnya dari tanggal 1 hingga tanggal 13 dengan status pembayaran sedang diverifikasi, dan akan muncul dua nota. Untuk nota yang tadi kita bayar yakni nota B21025716. Kemudian kita lihat pembayarannya. Terdapat dua pilihan di mana admin bisa menerima pembayaran ataupun menolak pembayaran tersebut. Misalkan kita ini menerima pembayaran. Maka status pembayaran untuk nota B21025716 berubah menjadi sudah bayar dengan riwayat belanja nota ini yakni di packing. Kemudian penjual akan mengirim barang yang dibeli oleh pembeli. Untuk itu kita masuk ke halaman penjual. Di sini tadi pembeli dengan nota B21025716 atas nama Angga dan juga Juli. Kita akan masuk sebagai penjual Angga. Kemudian kita ke halaman faktur rinci. Dengan status pengiriman di packing. Untuk nota beli nota B21025716
dengan status pengiriman di packing, kita akan ubah status pengirimannya menjadi sudah dikirim. Untuk nota beli ini nota B21025716 dengan nama penjual Angga, status pengirimannya sudah dikirim. Di sini kita terdapat aksi untuk melihat faktur, ataupun untuk barang diterima atau komplain. Komplain di sini digunakan untuk jika barang tersebut ada yang rusak atau barang tidak sampai ke pembeli. Di sini misalnya kita menerima barang, maka status kirimnya menjadi barang diterima dan akan muncul aksi untuk menilai barang yang kita terima tadi. Sini misalkan kita ingin memberi rating 4,3 dengan penilaian yang bagus, maka penilaian kita sudah tersimpan dan aksi yang muncul ini hanya faktur. Misalkan lagi kita ingin membatalkan pesanan untuk nota beli nota 21022471, di mana status pembayaran yakni belum bayar, kemudian riwayat belanjanya ini belum dikirim. Jika kita ingin membatalkan pesanan, maka status pembayarannya akan berubah menjadi dibatalkan dan riwayat belanjanya untuk status kirim yakni juga dibatalkan. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.